Shalom, selamat pagi jemaat Jesus Christ Church dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, kita ada di minggu kedua di bulan Mei di tahun peningkatan dan kelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita ada di pagi hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa ada, bisa menikmati pagi hari ini. Di minggu yang berbahagia ini, di minggu kedua, kita masih bisa beribadah, mendengar firman Tuhan, dan berdoa bersama. Kita percaya itu bukan karena kuat dan gagah hebat kita, melainkan karena kebaikan dan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya ingin menyapa setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga di YouTube Pastor Verona Official. Terima kasih Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan gereja GCC, Gereja Jesus Christ Church, di mana melalui gereja ini Bapak Ibu Saudara dilayani lewat kebenaran firman Tuhan, penggembalaan, doa, dan kabar baik lainnya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang ada di Makassar, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang ada di Yogyakarta, selamat pagi. Yang ada di Bandung, Bogor, Jakarta, Nabire, Papua, Ambon, dan juga yang ada di Manado, selamat pagi. Shalom semua sahabat-sahabatku yang ada di kota Manado yang saya kasihi, yang ada di Kendari, dan di seluruh penjuru tanah air Republik Indonesia. Dan juga saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar negeri Indonesia seperti di Malaysia, Timor Leste, Singapura, dan juga Hong Kong, Cina, Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Irlandia, Turki, dan di negara-negara lainnya. Saya percaya pagi hari ini akan menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan, pagi di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan saya ingin menyapa sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang bergabung. Shalom, selamat pagi. Kita percaya hari-hari kita dahsyat bersama dengan Tuhan. Hari-hari kita dahsyat bersama dengan janji firman Tuhan. Hari-hari kita dahsyat bersama dengan kuasa Tuhan. Dan hari-hari kita mengalami kedahsyatan bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak setiap kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada usainya. Terima kasih Tuhan, berkati doa-doa kami. Tuhan mendengar doa kami. Tuhan mengurapi kami, bahkan firman Tuhan akan nyatakan untuk kami semua. Kami diberkati, kami diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui mulut bibir lidah perkataan aku anak-Mu kepada kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati siapapun yang membagikan ibadah langsung ini, baik mereka yang membagikan di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama Tuhan berkati. Karena mereka sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, tak terasa kita masuk di minggu yang kedua, di mana kita percaya Tuhan terus bergerak, memimpin, membimbing kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk terus hidup di dalam kebaikannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin berdoa kembali buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan. Karena ada banyak mujizat yang terjadi. Saya mengucap syukur, berterima kasih beberapa waktu yang lalu melalui ibadah doa pemulihan di hari Rabu dan doa pemulihan wanita di hari Jumat. Ada jemaat Tuhan yang tervonis kanker, tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, vonis itu pada akhirnya terbantahkan dengan kuasa doa saudara dan saya, iman saudara dan saya. Yang paling utama adalah
anugerah Tuhan dinyatakan, di mana kanker tersebut telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, oleh karenanya hari ini, pagi hari ini, izinkan saya berdoa dan izinkan kuasa Roh Kudus membakar semua sakit penyakit, kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini berdoa bersama. Apabila saudara sedang mengalami pendarahan, saudara yang sedang mengalami pendarahan, dengarkan saya baik-baik. Saudara yang sedang mengalami pendarahan, baik itu mimisan di hidung ataupun di gusi, ataupun maaf ya, di bagian kelamin ataupun di anus, saudara sedang mengalaminya. Izinkan saya, Pastor Verona, bersama dengan Roh Kudus, saya berdoa, Roh Kudus yang membuat mujizat, menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara, memulihkan sehingga hidup saudara tidak sama lagi, melainkan saudara benar-benar mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Apabila ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami pendarahan, izinkan saya berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hari ini mungkin sedang mengalami pendarahan. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pendarahan yang sedang kami alami di bagian hidung, di bagian gusi, di bagian bibir, lidah, dan juga di bagian kelamin dan anus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus di minggu pagi ini, dalam siaran langsung ibadah minggu anugerah ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pendarahan mulai berhenti sekarang juga. Aku perintahkan dalam nama Yesus, berhenti pendarahan-pendarahan. Sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Jamah sembuhkan ya Tuhan. Jamah sembuhkan. Pendarahan-pendarahan kami disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Pendarahan-pendarahan oleh karena melahirkan dan lain sebagainya, berhenti dalam nama Yesus. Kuasa api Roh Kudus membakar semua penyakit pendarahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan jamah sembuhkan pendarahan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara, saya juga ingin berdoa buat saudara yang hari ini mungkin sedang mengalami, ya mungkin sepele ya, influenza. Tapi influenzanya tak kunjung-kunjung sembuh. Atau mungkin saudara punya masalah polip atau sinusitis di bagian pernafasan. Saudara juga punya masalah di bagian paru-paru dan pernafasan yang kurang baik. Boleh letakkan tangan kanan saudara di dada pagi hari ini. Bagian paru-paru saudara yang sakit, mungkin pernafasan saudara di bagian hidung, di bagian polip Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya berdoa. Saudara yang punya masalah sinusitis, saya juga ingin berdoa agar saudara benar-benar mengalami kesembuhan dan pemulihan di minggu yang berbahagia ini. Dalam siaran langsung di pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk hidung Bapak Ibu Saudara yang sedang mampet ataupun belum bisa merasakan apapun, mungkin karena COVID-19, saudara terkena anosmia. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa bagi mereka semua yang pagi hari ini sedang beribadah secara langsung, Tuhan, dimanapun kami berada. Mereka yang punya sesak nafas, yang taruh tangan kanan di dada, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang paru-parunya bermasalah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hidung kami yang polip, Tuhan, ataupun yang anosmia, ataupun juga yang sedang mengalami sakit sinusitis, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, kasih Tuhan bekerja, menjamah menyembuhkan hidung kami, pernafasan kami, sehingga kami tidak sinus lagi, kami tidak polip lagi, dan paru-paru kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan hidup kami selama-lamanya. Tidak sakit-sakitan lagi, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini juga saya ingin berdoa buat keuangan dan ekonomi Bapak Ibu Saudara, dan juga pekerjaan Bapak Ibu Saudara, agar ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah melakukan bagian Bapak Ibu Saudara.
sudah bekerja, berdagang, berbisnis, jualan, melakukan tender dan lain sebagainya. Dan biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan, yaitu memberikan berkat, mencurahkan berkat, dan memberikan promosi atas pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bagi hari ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa buat ekonomi, bisnis, dagang, usaha, pekerjaan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Facebook dan juga jemaat-jemaat yang ada di YouTube. Mereka yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah ini. Ekonomi mereka diberkati ya Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati ya Tuhan. Bisnis dagang mereka diberkati ya Tuhan. Karir mereka diberkati ya Tuhan. Sehingga mereka jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Janjimu tahun ini adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Jadilah, mengalamilah jemaat umatmu. Baik di Facebook ataupun di YouTube. Mengalami peningkatan, mengalami kelimpahan, mengalami keberhasilan. Ekonomi yang sedang sulit, pekerjaan yang sedang sepi, pekerjaan yang sedang mandek, bahkan dagangan bisnis usaha yang sedang sepi oleh karena efek pandemik ini. Aku berdoa, Tuhan mencurahkan berkat-berkat dari surga, melimpahkan berkat yang terbaik, sehingga ekonomi, keuangan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah pulihkan keuangan ekonomi kami. Sehingga ekonomi keuangan kami benar-benar mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Dan kami percaya keuangan kami, posisi kami, berkat kami, bahkan kedudukan kami, semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menolong, memberkati sesama, keluarga kami, dan orang di sekitar kami, dan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kami mau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, ini jarang sekali saya doakan, tetapi Tuhan menggerakkan saya di minggu yang berbahagia ini, di pagi hari ini, untuk berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang selama ini, mungkin ada juga hari ini, yang senantiasa selalu memberikan perpuluhan dan persembahannya di gereja Jesus Christ Church. Izinkan saya berdoa buat saudara. Izinkan Tuhan mengucapkan berkatnya lewat mulut perkataan saya. Saudara, siapapun yang telah mengembalikan atau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan di gereja ini, memberikan lewat nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Saya ingin berdoa, saya ingin ucapkan berkat itu buat hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara mengalami kelimpahan, mengalami peningkatan dari Tuhan. Mari saudara yang selama ini memberikan persembahan dan juga perpuluhan di gereja yang kita kasih bersama ini, sehingga gereja ini boleh ada, bertatap muka. Seluruh fasilitas sudah Tuhan sediakan. Itu karena pertolongan Tuhan lewat campur tangan Bapak Ibu Saudara. Saudaralah yang membangun gereja ini, Tuhan pakai. Lewat persembahan saudara, mungkin hanya 100.000, mungkin hanya 5.000, 30.000, 1 juta dan lain sebagainya. Bukan masalah nominalnya, tetapi hati saudara memiliki compassion, belas kasih terhadap Tuhan, sehingga saudara memberikan persembahan dan perpuluhan itu, dan akhirnya gereja ini boleh jadi dan menampung jemaat Tuhan dari luar-luar kota dan Jakarta, dan bahkan banyak duta-duta Kristus hadir ke gereja ini, mendoakan, mengucapkan berkat bagi gereja ini, sehingga gereja ini menjadi berkat bagi banyak jiwa. Saatnya saya sebagai gembala jemaat, sebagai pastor, mengucapkan berkat bagi saudara sekalian yang telah memberikan persembahan ataupun perpuluhan di gereja ini. Saudara yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan, atau saudara yang bahkan belum bisa, nggak apa-apa. Intinya saya tidak pernah memaksa. Saya hanya ingin mendoakan pagi hari ini agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati. Angkat tanganmu dua-dua semua. Angkat tanganmu dua-dua seperti ini. Dan saya akan mengarahkan tangan saya dua-dua. Dan akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Satu, yang di YouTube, yang di Facebook, angkat tangannya dua-dua. Saya ingin memberkati saudara. Angkat tangannya dua-dua. Satu, semua yang di Facebook dan di YouTube. Angkat tangannya dua-dua seperti ini. Izinkan saya mengucapkan berkat Tuhan. Tuhan ingin memberkati saudara, karena saudara senantiasa selalu memberikan persembahan dan perpuluhan di gereja ini. Saatnya saya
menyampaikan berkat Tuhan lewat mulut perkataan saya. Angkat tangan kananmu Bapak Ibu Saudara, dua-dua, kanan kiri, supaya berkat Tuhan turun atasmu. Dan saya akan mengarahkan tangan kanan kiri saya kepada jemaat yang di Facebook ataupun di YouTube. 1, 2, dan 3. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini dalam ibadah langsung, Tuhan berkati jemaatmu. Pagi hari ini mereka yang memberikan persembahan atau perpuluhan di gereja Jesus Christ, yang menopang pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Limpahi dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, sukacitamu. Pekerjaannya berhasil, sukses. Pekerjaannya, dagangnya, usahanya berhasil, sukses. Rumah tangga diberkati. Aku merasakan kuasa-Mu Tuhan keluar dari kedua tanganku ini. Berkat-Mu keluar dari tangan kiri dan kananku ini Tuhan. Turun atas jemaat Tuhan di pagi hari ini. Memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berhasil, diberkati, beruntung, sukses, sehat. Dalam nama Yesus. Tuhan lipat gandakan apa yang mereka tabur. Buat usaha mereka diberkati. Bisnis mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Hidup mereka sukses. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka menabur di tempat yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati berkelimpahan, diberkati berkelimpahan, diberkati berkelimpahan, diberkati berkelimpahan. Bisnis sukses, pekerjaan sukses, dagangan sukses, berhasil. Bahkan keuangan-keuangan berhasil. Bahkan haleluya, haleluya, yang punya hutang dilunasi. Diberkati, 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 diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati, diberkati, mengalami peningkatan, kelimpahan, keberhasilan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati, sukses, berhasil, diberkati, sukses, berhasil, diberkati, sukses, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, 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 amin. Saudara, saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara masalah ekonomi. Dan pagi hari ini, mungkin saudara yang menyaksikan siaran langsung ini sedang mengalami sakit penyakit apapun. Sebelum kita dengar firman Tuhan di minggu kedua ini, saya ingin berdoa untuk sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, bolehlah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah bergabung dari awal ataupun yang baru bergabung pertama kali, bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, dan di YouTube juga boleh bagikan di grup-grup WhatsApp. Klik tanda panah ke kanan, copy paste, share link ini siaran langsung sehingga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bagikan siaran langsung ini agar banyak orang mendengarkan firman kabar baik di pagi hari ini. Dan mereka juga disembuhkan dan dipulihkan. Mari kita berdoa. Apapun sakit penyakit saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Ya, saudara menyaksikan siaran langsung ini. Yes, saudara yang sedang menatap wajah saya di pagi hari ini. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini. Di minggu kedua, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Secara live, langsung aku berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami yang sakit. Apapun nama sakit penyakit kami, apapun jenis penyakit kami percaya firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan Tuhan. Sakit penyakit apapun yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku hardik dari tubuh orang percaya yang sedang menyaksikan siaran langsung pada hari ini. Lepaskan kami Tuhan, bebaskan kami, sembuhkan kami dengan kuasa bilur darah Yesus. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seseorang sakit, orang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku percaya, aku yakin, aku imani. Kuasa doa mengubah segala sesuatu. Mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan. Demi nama Yesus. Sembuhlah. Tumor sembuh. Kanker sembuh. Miom sembuh. Sakit penyakit jantung. Kanker, ginjal, paru-paru.
fungsi hati, batu empedu, batu ginjal, sakit lambung, cuci darah, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Masalah kewanitaan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang menyaksikan ibadah langsung ini, mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kabar baik. Kenapa saya sebutkan kabar baik? Karena firman yang disampaikan adalah kabar baik. Kabar baik yang kita dengarkan bukan kabar yang menakutkan, bukan kabar yang mengintimidasi, bukan kabar yang menghakimi hidup kita. Karena firman Tuhan yang kita dengar harus keluar sebagai kabar baik. Sama-sama katakan dengan saya, kabar baik. Amin. Amin. Ada banyak ribuan jemaat yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Bolehlah, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup WhatsApp. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kabar baik dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami ingin mendengar kabar baik. Biarlah kabar baik itu menjadi kabar sukacita bagi tubuh jiwa raga roh kami, yang menuntun hidup kami kepada kebenaran firman Kristus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bicaralah ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, di pagi hari ini sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Pada hari ini kabar baik akan berbicara tentang kasih Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Tuhan saya itu besar. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, kasih Tuhan saya itu besar. Amin. Melebihi segala yang ada. Melebihi kesalahan kita. Melebihi pelanggaran kita. Melebihi dosa-dosa kita. Bukan berarti loh ya, orang percaya hidup di dalam pelanggaran. Orang percaya hidup di dalam dosa. Orang percaya hidup di dalam kesalahan-kesalahannya. Tetapi karena kasih Tuhan kita yang besar, karena kasih Yesus kita yang besar, sehingga pada akhirnya hidup kita disadarkan oleh Tuhan. Kita nggak boleh lagi hidup dengan masa lalu. Yang kedua, kita nggak boleh lagi hidup dengan kesalahan-kesalahan yang baru ataupun yang masa lalu. Yang ketiga, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Yang keempat, kita tidak boleh hidup dengan rasa trauma. Karena kita percaya apapun masa lalu kita, kasih Tuhan kita, kasih Yesus kita terhadap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, terhadap hidup kita semua, itu nyata dan luar biasa. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Garis bawahi ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan, atau bahasa terjemahan lainnya, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maksudnya kepada siapa? Kepada anak yang telah diberikan bagi kita. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Amin.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Setiap kepercayaan memiliki Tuhan. Dan setiap Tuhan memiliki nama. Dan Tuhan orang percaya, Tuhan orang Kristen memiliki nama yang jelas. Yesus Kristus. Artinya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Yesus yang baik. Amin. Semua sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang baik. Amin. Dia selalu menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya selalu menolong hidup saya. Amin. Di saat orang udah gak peduli sama hidup kita. Di saat mungkin suami istri kita sudah mengabaikan hidup kita. Mungkin di saat anak-anak kita sudah mengabaikan kita sebagai orang tua. Tetapi Yesus kita tetaplah Yesus yang baik. Dia selalu memberi pertolongannya bagi hidup saudara dan saya. Ketika kita sedang susah, Yesus tetap memberikan tangannya untuk menolong hidup kita. Saudara, jangan punya pikiran jahat terhadap Tuhan. Ketika di tengah pandemi COVID seperti ini sekalipun, Yesus tetap menolong hidup kita. Dia menolong menjaga hidup kita. Dia menolong memelihara usaha dagang bisnis dan penghasilan bulanan kita. Bahkan Yesus menolong keseharian hidup kita. Yesus menolong rumah tangga kita agar rumah tangga kita dijauhkan dari perselingkuhan, dari perzinahan, dari perceraian. Karena kasih karunia-Nya, Dia mau menolong hidup kita. Yesus juga menolong ekonomi kita. Hutang kita Dia lunaskan dengan cara yang ajaib. Dia kirim berkat dari kanan dan kiri, dari utara, barat, selatan, hanya untuk menolong hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara yang sedang mendengarkan kabar baik, yang sedang menyaksikan kabar baik ini, dengar baik-baik. Yesusmu dan Yesusku, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Sampai hari ini kebaikannya Dia nyatakan melalui cara Dia menolong hidup kita. Amin. Ada pujian berkata demikian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, saudara. Tuhan selalu menolong kita. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita, anak-anak kita pasti sudah pacaran sama orang gak seiman. Kalau bukan Tuhan yang tolong anak-anak kita pasti sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, semua ini hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa. Berkali-kali kita jatuh dalam pelanggaran. Siapapun kita, saudara mau jemaat Tuhan, saudara mau pendeta, mau gembala seperti saya. Kita ini ada karena kemurahan Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Harusnya rumah tangga kita itu bercerai, saudara. Harusnya keluarga kita itu hancur. Harusnya kita tuh mati karena COVID-19. Harusnya kita tuh celaka. Harusnya kita udah miskin karena keadaan pandemik ini. Tapi hari ini kita masih bertahan. Itu hanya karena Tuhan menolong hidup kita. Tuhan Yesus adalah pahlawan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Dia berikan segala yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah penolong saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah penolong hidup saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara sedang bergumul, ketika saudara sedang menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi tantangan kehidupan, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah keuangan, ekonomi, di tengah-tengah dunia sedang tidak pasti ini, sadarilah dan ingatlah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar kasih-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan kita pasti menolong kita. Meskipun orang di kanan kiri kita gak peduli dengan kita. Mungkin orang di kantor kita gak peduli, di pelayanan gak peduli. Tuhan kita pasti menolong kita. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu kasih-Nya besar. Yesus saudara dan Yesus saya bukanlah Tuhan yang duduk-duduk di sorga, melihat kita susah payah menjalani kehidupan ini, ditekan dengan masalah, ditekan dengan pergumulan, ditekan dengan tantangan kehidupan. Dia pasti turun tangan untuk menolong hidupmu dan hidupku, menolong pergumulanmu dan pergumulanku, menolong setiap masalahmu dan masalahku. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena kasih-Nya yang besar.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, jangan fokus dengan masalah. Selalu saya katakan, stop fokus dengan masalah. Fokuslah kepada pertolongan Tuhan yang besar. Fokuslah kepada janji Yesus yang mulia, yang nyata, yang iya dan amin. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, as a spokesperson Jesus, dalam kabar baik ini, yang mendengarkan kabar baik ini, yang menyaksikan kabar baik ini, saudara itu disayang Tuhan. Saudara itu dicintai Tuhan. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara itu biji matanya Tuhan. Saudara pasti ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Kalau Abraham ditolong Tuhan, rumah tangga kita juga ditolong Tuhan. Wanita-wanita yang sudah bersuami menikah secara resmi di gereja, dengar baik-baik. Kalau Sarah ditolong Tuhan, kamu pun ditolong Tuhan untuk memiliki anak. Kalau Hana ditolong Tuhan untuk memiliki anak, kamu pun akan ditolong Tuhan untuk hamil dan memiliki anak. Kalau Elizabeth ditolong Tuhan, kamu pun juga akan ditolong Tuhan. Amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kabar baik ini, mendengarkan kabar baik ini. Kalau Lazarus yang mati 4 hari ditolong Tuhan dan bangkit, kamu pun akan ditolong Tuhan. Sakitmu akan ditolong Tuhan, akan disembuhkan. Seberapa besarnya stadiummu yang kau alami. Stadium 1, 2, 3, 4, cancer, tumor, miom, terserah deh. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita penuh dengan belas kasih. Saudara, ada seorang perempuan keturunan Abraham 18 tahun bungkuk. Ditolong oleh Tuhan. Tuhan taruh tangannya di punggungnya yang bungkuk. Bisa berdiri, bisa jalan dengan normal. Ada orang yang duduk-duduk lumpuh semasa hidupnya. Gak bisa jalan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan gak ada yang bawa saya ke kolam ini. Ketika saya mau malaikat turun, menyeburkan dirinya ke kolam kesembuhan ini. Saya nggak punya kemampuan untuk masuk. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong orang ini dan orang ini bangkit berjalan. Saudara, Bartimius yang buta duduk di pinggir jalan, seorang pengemis pun ditolong oleh Tuhan. Dan dengar baik-baik. Tuhan menolong kita bukan karena saudara kudus. Tuhan menolong kita bukan karena saudara baca firman 7 jam sehari. Tuhan menolong kita bukan karena saudara pendeta. Tuhan menolong kita bukan karena kita seorang gembala jemaat. Dengar baik-baik lewat kabar baik ini. Tuhan menolong kita juga bukan karena kita sedang sakit. Bukan karena kita sedang lemah. Bukan karena kita sedang terpuruk. Bukan karena kita punya banyak hutang. Yesus Tuhan menolong kita karena Dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Kasihnya besar, kasihnya tanpa syarat, kasihnya tanpa memandang rupa dan melihat tindak tanduk perbuatan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dia pasti menolong kita. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia menolong hidup kita. Dan Dia selalu mencari kita ketika kita jatuh dan berdosa. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya jatuh dan berdosa. Belum semua. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya jatuh dan berdosa. Tuhan mencari saya. Tuhan menolong saya. Tuhan mencari saya. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Tuhan berinisiatif mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Hari ini, kalau saudara sedang terjatuh. Mungkin karena perselingkuhan. Mungkin karena kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin karena keuangan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Dengar baik. Tuhan mencari hidup saudara. Tuhan mencari saudara dan saya. Jangan pernah dengar apa kata orang. Oh, kamu pendosa, kamu penjina, kamu mantan germo, kamu mantan pelacur, kamu mantan residivis, dan lain sebagainya. Hidupmu sudah gak berharga, hidupmu sudah gak layak, kamu berkali-kali aborsi, kamu wanita simpenan, kamu kan homo, kamu kan gay, kamu kan lesbian, kamu gak layak, kamu udah gagal hancur-hancuran. Dengar. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan mencari Adam ketika Adam jatuh. Hari ini, Yesus kita yang penuh dengan belas kasih. Dia mencari saudara dan saya. Firman Tuhan jelas berkata, anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang
dan yang tersesat. Mereka yang sedang jatuh. Kalau hari-hari ini rumah tanggamu sedang terjatuh. Kalau hari-hari ini bisnismu, ekonomimu sedang terjatuh. Kalau hari-hari ini keluargamu sedang terjatuh. Dengan berbagai aspek apapun. Dengar baik. Yesus lewat kabar baik ini sedang mencari saudara dan saya. Dia buka tangannya lebar-lebar. Tahukah saudara, ada cerita di dalam perjanjian baru. Anak bungsu dan anak sulung. Bagaimana kisah ini kita tahu bersama. Salah satu di antara dua anaknya melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia malah mencari anaknya. Saudara, dia buka tangannya buat anak yang melakukan kesalahan ini. Dan dia memberikan jubah yang terbaik, jubah yang indah. Dan menyambut anak ini dengan pesta. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menghakimi. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membuang anak-anaknya ketika anak-anaknya jatuh. Melainkan Tuhan kita mencari anak-anaknya yang jatuh, terhilang, tersesat. Agar pada akhirnya terselamatkan dan diubahkan menjadi serupa seperti Kristus Yesus dalam menjalani keseharian kehidupannya. Yang setuju katakan amin. 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 Jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan kabar baik ini, yang mendengar kabar baik ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ketahuilah, Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan perubahannya, pertobatannya, mengalami metanoia di dalam kehidupannya. Perubahan cara berpikir. Pikirannya tidak seperti dunia lagi. Tetapi pikirannya kembali kepada Kristus Yesus. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mencintai Tuhan, mencintai sesama. Hidup sebagai terang dan garam dunia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, Yesus adalah pribadi kasih itu sendiri. Jadi dia tidak memberikan kasihnya, tapi dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Yang dia menghampiri kita dengan kasih, dengan kebaikan, dengan cinta, dengan kelemah lembutan. Oleh karenanya, jangan ada lagi di antara kita yang berkata, Pastor, Pak Gembala, saya orang yang sudah jatuh dalam dosa. Saya orang yang gak layak. Saya orang yang pantas dihukum. Kesalahan saya banyak, dosa saya banyak. Sepertinya dosa saya tidak diampuni. Dengar baik-baik. Tuhan mencari satu ekor domba yang terlepas, terpisah dari kawanan 99 ekor domba lainnya. Ingat baik-baik. Darahnya dia curahkan untuk menebus dosamu dan dosaku. Pelanggaranmu dan pelanggaranmu. Kesalahanku dan kesalahanmu. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, karena kasihnya yang besar, dia mengampuni hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diampuni Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah diampuni. Saudara dan saya sudah diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni kita, dosa masa lalu kita saat ini dan akan datang. Tuhan sudah mengampuninya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ingat saudara, darah Yesus tercurah untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Amin. Karena kasihnya yang besar, dia menerima hidup kita apa adanya. Amin. Dia nggak lihat lagi, oh saudara pendeta ya, saudara gembala ya, ayo sini. Enggak. Oh saudara pendosa, saudara penjina ya, saudara homo ya, jauh-jauhlah dari saya ini suci, saya ini kudus. Enggak. Siapapun saudara, saudara tetap menjadi kesayangan Tuhan. Saudara tetap jadi biji matanya Tuhan. Saudara tetap menjadi kecintaannya Tuhan. Oleh karena saudara dan saya, dia rela tergantung di atas kayu salib, terhukum, tercambuk, dan pada akhirnya dia menyerahkan nyawa dan berkata, it is finished. Dan bukan hanya dia menerima hidup kita apa adanya, karena kasihnya yang besar, dia rela menderita dan mati bagi hidup saudara dan saya. Amin. Kita loh yang berzina, kita loh yang selingkuh. Suami seringkali menyelingkuhi istri bukan, sebaliknya istri menyelingkuhi suami bukan. Tapi tahu siapa yang tanggung akibatnya? Yesus. Kok bisa? Bisa, karena Yesus kasihnya besar sama kita. Kita loh yang lawan orang tua kita. Kita loh yang sering ngata-ngatain orang tua kita. Dasar orang tua gak punya otak. Orang tua gak tanggung jawab. Mati aja loh, udah tua, jompo. Tahu siapa yang tanggung akibat dari perkataan kita? Yesus. Yesus yang cambuk-cambuk karena mulut kita yang kotor. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Betapa besar anugerahnya. Dia
tidak menginginkan kematian kita. Dia rela mati dan menderita bagi kita. Kita yang korupsi di kantor, kita yang ngambil uang kantor, kita yang nggak bisa bedain mana uang kita, mana uang perusahaan, mana uang pribadi, mana uang gereja. Sebagai pendeta, sebagai gembala, kita sering ambil uang gereja dan sebagainya. Tapi kita nggak dihukum Tuhan toh. Justru Tuhan yang terhukum karena pelanggaran kita. Buat apa Tuhan melakukan itu? Supaya kita berhenti dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ataupun kesalahan-kesalahan yang baru. Oleh karenanya melalui kabar baik ini kita disadarkan, kita diinsyafkan oleh Roh Kudus. Come on. Sadarilah kasih Tuhan yang besar. Jangan permainkan kasih-Nya. Tuhan tidak akan menghukum kita. Tuhan akan memeluk kita. Karena Tuhan tahu kita lemah, kita nggak berdaya tanpa pribadinya. Nah, saudaraku, dia rela dihina dan diolok-olok oleh manusia hanya demi saudara dan saya. Amin. Saya masuk dalam inti kebenaran kabar baik firman Tuhan pagi hari ini. Jika kita sudah menerima kasih Tuhan yang besar, lalu apa yang harus kita perbuat baginya? Jika saudara dan saya sudah menerima kasih Tuhan yang besar, apa respon kita kepada Yesus? Apa respon kita kepada Tuhan? Yang pertama yang Tuhan ajarkan untuk saya sharingkan, saya bagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan kabar baik ini. Yang pertama, kita tidak hidup dalam kedagingan dan hal-hal duniawi lagi. Kalau kita tahu kasih Tuhan besar, kalau kita sudah tahu pengampunan Tuhan itu besar, dahsyat, selama-lamanya pengampunan Tuhan diberikan bagi kita. Dosa masa lalu, saat ini, dan akan datang sudah diampuni. Lalu apa yang kita perbuat? Jangan hidup dalam kedagingan lagi, Pak. Jangan hidup. Melainkan hiduplah di dalam anugerah-Nya. Amin. Saudara jangan jatuh bangun lagi di dalam dosa yang sama. Kok bisa? Kita nggak berdosa bisa. Kalau kita hidup di dalam anugerah-Nya. Artinya anugerah itu memimpin kita, membimbing kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum daging, hukum perbuatan. Kalau saudara mau lepas dari hal-hal cabul, hal-hal duniawi, perkataan kasar yang tidak membangun dan lain sebagainya, berhenti hidup di dalam hukum perbuatan. Mulai hari ini saya ingin mengajak saudara untuk masuk hidup di dalam hukum anugerah, hukum kasih karunia. Rest on His mercy, rest on His grace. Amin. Kita beristirahat di dalam anugerahnya. So Yesus bilang sama kita, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, saudara yang terus berusaha berjuang jatuh bangun dalam dosa, gimana saya lepaskan dari perzinahan, porno, onani, dan lain sebagainya? Hanya mendekat kepada Yesus. Jangan jauh dari Yesus. Saudara akan dilepaskan. Saudara yang hari-hari ini sedang terikat dengan kekerasan, sering mukulin istri, pak. Saya mau bertobat, tapi bagaimana caranya? Mendekatlah kepada Yesus. Tanganmu yang kau pakai untuk memukul istri, akan Tuhan pakai, ubahkan menjadi tangan yang penuh dengan berkat. Melayani istri, melayani Tuhan. Saudara, kalau kita tahu kasih Tuhan itu besar dan baik, yang pertama, jangan hidup lagi di dalam kedagingan. Jangan hidup lagi dengan hawa nafsu. Betul kita masih tinggal di dunia. Betul kita masih tinggal dalam sosialita. Bersosial satu dengan yang lainnya. Tetapi ingatlah, kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup di dalam anugerah-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan kabar baik ini. Dengar baik-baik. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mencintai hidupmu. Berkali-kali kamu jatuh. Berkali-kali juga Tuhan buka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Yang kedua, jika kita sudah mengerti dan mengenal kasih Tuhan itu besar dan baik bagi hidup kita, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Yang kedua, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, sama-sama yang menyaksikan kabar baik ini, yang mendengar kabar baik ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara kita mempermuliakan nama Tuhan? Gampang. Gampang sekali. Ketika ada tawaran untuk berselingkuh, kita pikir ini gak mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita ada tawaran untuk melihat hal-hal najis, hal-hal pornografi dan sebagainya,
Ini tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, sekarang, dan selamanya. Saya nggak boleh hidup di dalam pelanggaran lagi. Saya nggak boleh melukai hati istri saya lagi. Saya nggak boleh melukai hati jemaat. Nggak boleh bukan karena harus. Tapi nggak boleh karena I love Jesus so much. Kita nggak boleh melakukan ini dan itu bukan karena takut masuk neraka. Tapi karena we love Jesus so much. Untuk mempermuliakan Tuhan. So Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan sebagai ibadah kita yang sejati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, persembahkanlah hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pelayananmu, karirmu, masa depanmu, jabatanmu, keuanganmu, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk kabar baik hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman sudah aku sampaikan. Dan biarlah pagi hari ini kami diubahkan, kami dikuatkan melalui firman Tuhan dan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, terima kasih ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah online di minggu kedua ini secara langsung. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin datang nanti sebentar 1,5 jam ke depan, jam 10 pagi tepatnya, ingin tatap muka, silakan hadir. Saya akan ada melayani Bapak Ibu Saudara bersama dengan rekan-rekan GC Pastor yang akan melayani firman Tuhan, dan juga kami akan berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara melalui kuasa minyak urapan jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Saya tetap ada di gereja ini. Saya memilih untuk ada di gereja ini mungkin kalau ada beberapa sisa jadwal pelayanan saya yang sudah terlanjur terjadwal dari tahun-tahun yang lalu, saya akan selesaikan. Tetapi ke depannya saya memilih untuk stay at Jesus Christ Church di sini untuk bertemu dengan saudara, karena tiap minggunya saya yakin nanti jam 10 juga jemaat akan semakin ramai, akan hadir, akan memenuhi ruangan ini. Dan setiap minggu tempat ini sudah tidak cukup muat untuk menampung jiwa-jiwa yang hidup. Dan sore juga begitu, jam 5 sore akan penuh dengan jemaat-jemaat. Saudara hadir, kita datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Jangan takut, tempat ini sudah disemprot dengan disinfektan. Terkadang saya sendiri yang menyemprotkan. Ada rekan-rekan saya juga yang lain yang membersihkan ruangan ini. Kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga jangan lupa nanti malam kita ada ibadah online lagi jam 7. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya sampaikan tentang Yesus adalah Tuhan yang setia. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara nanti malam yang di luar Jakarta yang tetap ingin haus mendengar firman kabar baik, jam 7 malam kita tetap live di Facebook dan di YouTube Pastor Verona Official. Dan untuk tempat ibadah tatap muka langsung pukul 10 dan jam 5 sore itu bertempat di gedung Pasar Baru, di gedung Metro Pasar Baru, lantai 3, Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat. Sekali lagi, untuk ibadah tatap muka kita jam 10 pagi ini dan jam 5 sore nanti bertempat di gedung Metro Pasar Baru, lantai 3, Jakarta Pusat, Jalan Samanhudi. Saya akan ada di setiap ibadah tatap mukanya. Saudara, saya undang hadir. Ibadah tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia, sehingga kita pergi sehat, pulang jauh lebih sehat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai pagi hari ini sampai datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam anugerah dan kebenaran firman-Nya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam anugerah, haleluya, amin.